Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. نبينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para jamaah sekalian, para calon duyufur rahman, calon tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, di hari yang ke-27 dari bulan Sya'ban. Dan insyaallah kita berkumpul dalam rangka mempersiapkan diri kita sebelum melaksanakan ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah umrah. Karena kaidah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada setiap orang-orang beriman adalah al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kewajiban untuk berilmu sebelum kita berucap dan beramal. Maka insyaallah ta'ala di kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama mempelajari tentang manasik umrah, dan kita berusaha untuk menjalankan ibadah umrah kita sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap amalan orang-orang beriman wajib dibangun di atas dua pondasi agar amal yang kita kerjakan bernilai kebaikan di hadapan Allah, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib membangun setiap amalan kita di atas dua pondasi. Yang pertama adalah ikhlasun niyyah, lurusnya niat di dalam mengamalkan amalan tersebut semata-mata lillahi taala. Yang kedua adalah benarnya kaifiyat, dan kita berusaha untuk mengikuti kaifiyat amalan yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak dicontohkan oleh kami, tidak disyariatkan oleh kami, maka amalan tersebut akan tertolak. Maka jemaah yang Allah muliakan, sebelum kita masuk ke pembahasan teknis tentang manasik umrah, tata cara umrah, terlebih dahulu kita bahas beberapa poin ya sebagai muqaddimah atau pendahuluan ya sebelum kita membahas tentang manasik umrah. Yang pertama, kita bahas tentang makna umrah itu sendiri. Ya, kita sering mendengar kata umrah. Apa makna umrah para jamaah yang Allah muliakan?
Kata umrah di dalam bahasa Arab, ya secara bahasa, kata umrah artinya ziarah, berkunjung. Ya, i'tamara, i'tamiru, i'timaran wa umratan. Secara bahasa artinya zara yazuru ziyaratan. Artinya berkunjung. Ya. I'tamartu Makkah ay zurtu Makkah. Aku berkunjung ke Makkah. Maka ini makna umrah secara bahasa. Artinya ziarah atau berkunjung. Sedangkan umrah secara istilah syariat, makna umrah kata para ulama adalah ziarah ke Baitullah, tempatnya khusus. Ya, yang kita kunjungi tempatnya khusus. Umrah secara istilah adalah berkunjung ke Baitullahil Haram. Berziarah atau berkunjung ke Baitullah dengan melakukan tawaf sebanyak 7 kali. Kemudian dilanjutkan dengan sa'i di antara Safa dan Marwah. Kemudian diakhiri dengan tahallul. Diakhiri dengan tahallul. Ya, imma mencukur habis rambut bagi seorang laki-laki, ini yang paling utama, atau memendekkan rambut. Ya. Dan bagi seorang wanita, bagi muslimah, tahallul digunakan dengan ya memotong ujung rambutnya sepanjang 1 ruas jarinya. Ya, ini namanya tahallul. Maka umrah itu ya seseorang berziarah ke Baitullah dengan maksud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tawaf di sekitar Ka'bah sebanyak 7 kali, kemudian sa'i di antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, kemudian diakhiri dengan tahallul. Maka insya Allah umrah itu sangat simpel. Ya, Ana tanya, antum umrah program berapa hari jamaah? 2 pekan? Berapa? 9 hari. Ya, ada yang 9 hari, ada yang umrah 2 pekan, 14 hari, ada yang 10 hari. Ya, kok bisa lama? Ya, padahal umrah itu sangat singkat. Ya, umrah itu ya kalau kita ya langsung umrah, maka insya Allah 2 jam 3 jam selesai umrah. Nah, kenapa bisa sampai 10 hari? Yang lama apa? Ya, yang lama tambahannya. Ya. Tapi kalau umrahnya sebentar. Ya, umrahnya sangat singkat. Ya, tawaf, sa'i, tahallul selesai. Ya. Dan para jamaah yang Allah muliakan, umrah adalah perkara yang disyariatkan di dalam Islam. Tidak ada khilaf di antara para ulama bahwasanya umrah adalah ibadah yang masyru'ah, disyariatkan di dalam Islam. Berdasarkan nas Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma' para ulama. Ya, yang diperbincangkan adalah tentang status hukum fikihnya antara yang mewajibkan dan mensunnahkan. Para ulama berselisih pendapat. Sebagian mengatakan umrah itu hukumnya sunnah muakkadah. Sebagian lagi mengatakan umrah itu hukumnya apa? Hukumnya wajib, sebagaimana haji. Karena Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah umrah dengan perintah apa? Haji dalam Al-Qur'an. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari sini sebagian ulama berpendapat bahwasannya sebagaimana hukum ibadah haji wajib minimal sekali seumur hidup, demikian pula umrah wajib bagi yang punya kemampuan minimal sekali seumur hidup. Karena Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah yakni untuk berumrah dengan perintah untuk beribadah haji. Ala kulli hal, keluar dari khilaf para ulama bahwasanya ulama bersepakat bahwasanya ibadah umrah adalah ibadah yang sangat agung, yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berumrah semasa hidupnya sebanyak 4 kali. Ya, umrah Hudaybiyah di tahun ke-6 Hijriyah, kemudian umratul qadha di tahun ke-7 Hijriyah, kemudian umrah Ji'ranah di tahun ke-8 Hijriyah, dan Nabi tutup dengan umrah pada momentum haji wada.
di tahun ke-10 Hijriah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berumrah sebanyak 4 kali. Ya. Poin berikutnya yang kita bahas jemaah yang Allah muliakan terkait dengan keutamaan ibadah umrah. Agar kita semakin termotivasi untuk beribadah umrah, kita harus tahu apa saja fadilah, apa saja keutamaan yang Allah berikan kepada seorang muslim, seorang muslimah yang mengerjakan ibadah umrah. Maka di antara keutamaan ibadah umrah, yang pertama, ibadah umrah Allah jadikan sebagai pelebur dosa seorang hamba. Siapa di antara kita yang datang ke sini nggak punya dosa? Ada? Wallahi nggak ada. Setiap kita punya dosa. Bahkan sering berbuat dosa, berbuat maksiat. Maka di antara cara untuk menghapuskan dosa-dosa kita dengan melaksanakan ibadah umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Satu umrah ke umrah berikutnya, kata Nabi, kafarah. Allah jadikan sebagai kafarah, sebagai pendosa, sebagai pelebur dosa. Ya, sebagai penghapus dosa yang dikerjakan di antara keduanya. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Sedangkan haji yang mabrur tidak ada balasan bagi orang yang mengerjakannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sangat butuh dengan hal-hal semacam ini karena kita banyak dosa. Ya, maka di antara cara untuk menghapuskan dosa-dosa kita adalah dengan cara berumrah ke Baitullahil Haram. Di antara fadilah umrah para jamaah yang Allah muliakan, bahwasannya ibadah umrah di antara sarana untuk melenyapkan kefakiran dan kemiskinan dari seorang hamba. Ibadah umrah adalah ibadah yang dengannya Allah hilangkan kefakiran dan kemiskinan dari seorang hamba. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub kama yanfil kiru khabathal hadid wadh-dhahabi wal fiddah wa laysa lil hajjatil mabrurati thawabun ilal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iringi ibadah haji dan umrah karena sesungguhnya keduanya dapat melenyapkan kefakiran dan dosa sebagaimana alat peniup api bisa menghilangkan karat pada besi, pada emas dan perak. Sedangkan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka umrah sebagaimana bisa melenyapkan dosa-dosa kita, bisa melenyapkan kefakiran dari diri seorang hamba. Di antara fadilah umrah, kata para ulama, bahwasannya umrah adalah jihad. Bentuk jihadnya kaum wanita. Ya, kalau laki-laki berjihad di medan perang fi sabilillah, sedangkan jihadnya kaum wanita adalah dengan melaksanakan ibadah umrah. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah ada kewajiban jihad bagi wanita muslimah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, alaihinna jihadun la qitala fihi al-hajj wal umrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Ya, seorang wanita muslimah punya kewajiban jihad, namun bukan jihad dengan cara berperang. Ya, tapi kewajiban jihadnya kaum wanita adalah dengan melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Di antara keutamaan umrah para jamaah yang Allah muliakan, bahwasannya orang yang meninggal ketika melaksanakan ibadah umrah, maka akan dicatat baginya pahala umrah sampai hari kiamat. Ya,
Ini fadilah yang sangat besar. Ketika seorang muslim, seorang muslimah wafat dalam kondisi melaksanakan ibadah umrah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dicatatkan baginya pahala umrah sampai hari kiamat. Berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah dengan sanad yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja hajjan famata kutiba lahu ajrul haji ila yaumil qiyamah. Wa man kharaja mu'tamiran famata kutiba lahu ajrul mu'tamiri ila yaumil qiyamah." Kata Nabi yang mulia, siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud melaksanakan ibadah haji, kemudian dia wafat di tengah hajinya, maka dicatatkan baginya pahala ibadah haji sampai hari kiamat. Demikian pula siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud melaksanakan ibadah umrah, kemudian dia wafat di tengah perjalanan umrahnya, maka dicatatkan baginya pahala umrah sampai hari kiamat. Pertanyaannya, siapa di antara jamaah yang mau pahala umrah sampai hari kiamat? Ada yang mau pahala umrah sampai hari kiamat? Kok ragu jawabnya? Ada yang mau pahala umrah sampai hari kiamat? Mau. Tahu ya konsekuensinya ya? Iya, aduh. Cari pahala lain aja Ustaz. Ya, ala kulli hal, umrah adalah ibadah yang sangat besar. Ya, yang memiliki fadilah yang sangat utama, di mana orang yang wafat dalam kondisi berumrah, maka baginya kebaikan yang sangat luar biasa. Insya Allah wafat dalam melaksanakan umrah di antara tanda husnul khatimah. Insya Allah Ta'ala, ya. Dengan syarat seseorang dia berangkat lillahi ta'ala, bukan karena yang lain, tapi berangkat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin terakhir, ya, di antara keutamaan ibadah umrah, saya bawakan sebagian saja karena waktu yang sangat singkat. Di antara fadilah ibadah umrah, kata para ulama, bahwasannya orang yang meninggal dalam kondisi ihram, dalam kondisi berihram, ini melaksanakan ibadah umrah, ya, sudah sampai di miqat, kemudian masuk ke ibadah umrah, kemudian meninggal dunia, maka dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Siapa yang meninggal dunia dalam kondisi sedang berihram, maka di hari kiamat bangkit, ya, dalam kondisi baca talbiyah. Jamaah, orang yang dibangkitkan di hari kiamat itu macam-macam kondisinya. Ya, ada orang yang ketika dibangkitkan di hari kiamat jalannya miring. Siapa mereka? Siapa mereka? Iya, suami yang punya istri lebih dari satu tapi nggak berlaku adil. Ketahuan di hari kiamat. Di dunia aman, nggak ada yang tahu. Tapi di hari kiamat ketahuan. Ya, si fulan kenapa miring? Ini ketahuan. Berarti dia nikahnya lebih dari satu, punya istri. Ternyata tidak berbuat adil terhadap istri-istrinya. Demikian pula seseorang dibangkitkan di hari kiamat, di antaranya dalam kondisi membaca talbiyah. Maka ketahuan bahwasanya dia wafat dalam kondisi apa? Dalam kondisi berihram. Ya. Berdasarkan riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya ada seorang laki-laki yang pernah berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah berihram, sudah menggunakan kain ihram, kemudian berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia terjatuh dari onta yang dikendarainya dan dia meninggal dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Ighsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbaihi wa la tamassuhu bitibin wa la tukhammiru ra'sahu." Kata Nabi yang mulia, mandikan dia dengan air dan daun bidara. Kemudian kafankan dia
dengan 2 helai kain ihram yang dia kenakan. Ini di antara kekhususan orang yang wafat dalam kondisi ihram. Ya, kain kafannya adalah 2 helai kain ihram yang dia kenakan, enggak lebih dari itu. Kemudian kata Nabi yang mulia, jangan dikasih wangian. Ketika seseorang meninggal dunia dalam kondisi berihram, maka jangan dikasih wangian. Kenapa? Karena orang yang berihram dilarang untuk menggunakan wangian. Kata Nabi SAW, jangan kalian tutup kepalanya, biarkan terbuka. Karena di antara larangan ihram bagi kaum laki-laki adalah menutup kepalanya, ya, dengan kain atau yang lainnya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Kata Nabi yang mulia, sesungguhnya dia akan dibangkitkan di hari kiamat nanti dalam kondisi bertalbiyah, mengucapkan kalimat talbiyah. Ya. Ini keutamaan ibadah umrah. Baik, poin berikutnya para jamaah yang Allah muliakan, kita masuk ke rukun umrah. Ya. Ibadah umrah itu memiliki 4 rukun yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah ihram, yang kedua adalah tawaf, yang ketiga adalah sa'i, dan yang keempat adalah tahallul. Ini 4 rukun umrah. Ya. Yani ihram dari miqat atau tempat yang sejajar dengan miqat. Yang kedua tawaf di sekitar Ka'bah sebanyak 7 kali. Rukun yang ketiga sa'i di antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Yang terakhir rukun yang paling gampang adalah tahallul. Ya. Bertahallul. Baik. Adapun ya terkait dengan ihram, maka ihram adalah awal seseorang masuk ke dalam ibadah umrah. Ya, ihram adalah awal seseorang masuk ke dalam ibadah umrah dengan mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Ini yang kita baca ketika kita tiba di miqat atau di tempat yang sejajar dengan miqat. Nanti jamaah kalau misalnya berangkat dari Indonesia langsung ke Mekah, berarti nanti ihramnya di atas pesawat. Ya, ihramnya di atas pesawat. Ketika pesawat kita yakni hampir tiba di tempat yang sejajar dengan miqat, dan miqatnya orang Indonesia ketika langsung ke Mekah itu dari miqat Yalamlam. Dari miqat Yalamlam, dan insya Allah kru pesawat akan menginfokan biasanya. Kru pesawat akan menginfokan sesaat lagi kita akan tiba di miqat. Maka para jamaah yang hendak melaksanakan umrah bersiap untuk melakukan ihram dengan mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Namun kalau seandainya dari Indonesia berangkat ke Madinah dulu, berarti nanti miqatnya di miqat penduduk Madinah. Namanya miqat Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Ya. Maka berangkat dari Masjid Nabawi ke miqat, kemudian ihram di miqat, mengucapkan labbaik Allahumma umrah, kemudian baru berangkat ke Mekah. Ya. Maka ihram ini di dalam umrah posisinya sama seperti takbiratul ihram ketika kita salat. Ketika seseorang takbiratul ihram, maka dia masuk ke dalam salatnya. Dan takbiratul ihramnya umrah adalah berihram di miqat dengan membaca labbaik Allahumma umratan. Maka ketika seseorang sudah masuk ke dalam ihram, sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, maka berlaku larangan-larangan ihram. Nanti kita bahas secara tersendiri hal-hal yang wajib dijauhi ketika seseorang sudah masuk ke dalam ihram, sudah masuk ke dalam ibadah umrah. Ya. Para jamaah yang Allah muliakan, di antara sunnah ketika seseorang hendak berihram,
Ya. Ada beberapa sunnah yang hendaknya kita lakukan. Yang pertama adalah membersihkan ya badan kita, yakni melakukan mandi janabah. Ini hukumnya sunnah. Sebelum kita ya ambil miqat, sebelum kita ihram, maka disunnahkan untuk mandi besar, baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Dan sebelum kita ya mandi janabah disunnahkan untuk mengerjakan sunnah-sunnah fitrah. Apa seperti yakni memotong kuku, ya, merapihkan kumis, membersihkan ya bulu ketiak, membersihkan bulu sekitar kemaluan. Ini namanya sunnah-sunnah fitrah. Sebelum kita ya mandi untuk ihram, maka disunnahkan untuk bersih-bersih badan. Ya, disunahkan untuk bersih-bersih badan kita dengan mengamalkan sunnah-sunnah fitrah. Kemudian ya kita mandi dengan niat mandi untuk berumrah atau untuk ihram. Setelah mandi ya, maka pakaian yang dikenakan oleh seorang muslim atau laki-laki muslim hanya 2 helai kain ihram, enggak ada yang lain yang nempel di tubuhnya. Ya, hanya ada 2 helai kain ihram. Ya, 1 helai untuk menutup pusar ke bawah namanya izar. 1 helai kain untuk menutup pusar ke atas namanya rida. Ya, selebihnya maka enggak ada tambahan kain yang nempel di tubuh kita. Hanya ada 2 helai kain tersebut. Enggak boleh pakai kaos dalam, enggak boleh pakai celana dalam, ya. Bagi laki-laki hanya 2 helai kain ihram. Adapun bagi seorang muslimah, maka pakaian ya ihram yang dia kenakan adalah pakaian sehari-harinya, ya, yang berfungsi untuk menutup auratnya. Ya, hanya saja wanita yang kesehariannya pakai cadar, maka ketika ihram dilepas cadarnya. Ya, bagi muslimah yang kesehariannya pakai sarung tangan, ketika ihram nggak boleh pakai sarung tangan lagi. Selebihnya pakaiannya maka pakaian sehari-hari yang dia kenakan, yang menutup auratnya. Ya, yang dilarang hanyalah mengenakan cadar bagi yang biasa pakai cadar. Ya, maka ketika ihram dilepas cadarnya. Ya, bagi yang biasa mengenakan sarung tangan, maka ketika ihram nggak boleh pakai sarung tangan. Ya. Kemudian para jamaah yang Allah muliakan, di antara sunnah ya, ketika kita hendak berihram disunnahkan bagi laki-laki untuk memakai wewangian, tapi di badan, bukan di kain ihramnya. Boleh. Ya. Sebelum ya kita berihram, setelah kita mandi pakai minyak wangi. Di badan kita boleh. Asal jangan di kain ihram kita. Ya, boleh kita ya kenakan di badan, di leher, di ketiak. Ya, kita beri wewangian kita. Meskipun nanti nempel di kain ihram enggak ada masalah. Yang penting di badan kita berikan wangian tersebut, bukan di kain ihram. Ya. Kemudian para jamaah yang Allah muliakan, setelah ya seseorang mengenakan kain ihramnya, kalau nanti ihramnya di pesawat, maka boleh pakai kain ihram dari bandara, dari Cengkareng. Boleh. Ya kalau mau, ya kalau misalkan nggak ada transit ya. Ya kalau mau boleh langsung dari Cengkareng. Tapi kalau transit dulu di tempat lain boleh. Dia ke tempat transit baru dia pakai kain ihram. Kalau nanti langsung berangkat ke Mekah, langsung umrah. Ya, tapi kalau umrahnya nanti setelah ke Madinah dulu, maka pakai kain ihramnya di hotel. Ya sebelum berangkat ke Mekah, dia pakai kain ihram, kemudian menuju ke miqat, baru kemudian jalan ke Mekah. Ya. Maka setelah kita sampai di miqat atau tempat yang sejajar dengan miqat, kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Dan terkait dengan ihram,
tidak ada salat sunnah khusus yang berkaitan dengan ihram. Gak ada salat sunnah khusus. Ya, karena tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun ketika seseorang dia tiba di miqat, kemudian ingin ya salat di masjid, nggak ada masalah. Tapi bukan terkait dengan ihram salatnya. Mau salat tahiyatul masjid, ya, atau ya salat duha kalau berangkatnya di waktu duha, atau salat wajib ketika masuk salat wajib, nggak ada masalah. Ya, tapi bukan salat yang berkaitan dengan ihram yang kita lakukan. Ya, biasanya kalau dari Madinah mampir ke Masjid Dzulhulaifah, maka silakan salat di situ. Dianjurkan. Karena Dzulhulaifah adalah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya setelah seseorang melakukan ihram untuk umrah dengan mengucapkan labbaik Allahumma umratan, maka disunnahkan untuk memperbanyak baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik terus sampai tiba di kota Makkah. Ya, sepanjang jalan disunnahkan untuk membaca talbiyah. Dan ya ini boleh diselingi dengan zikir-zikir yang lain atau diselingi dengan membaca Al-Qur'an. Di tengah perjalanan kita, ya, selain kita disunnahkan untuk memperbanyak baca talbiyah, bagi laki-laki disunnahkan dikeraskan suaranya. Bagi perempuan maka cukup dia dengarkan sendiri. Ya, kalimat talbiyah tersebut boleh diselingi dengan zikir-zikir yang lain seperti takbir, tahmid, tahlil, ya, atau tasbih. Boleh juga kita selingi dengan istighfar, boleh kita selingi dengan baca Al-Qur'an. Ya, kalau letih boleh istirahat. Ya boleh istirahat, boleh tidur, nggak ada masalah. Ya selama perjalanan. Kemudian jemaah yang Allah muliakan, ketika seseorang sudah masuk ke dalam ibadah umroh dengan mengucapkan labbaik Allahumma umratan, maka di sana ada mahdzuratul ihram. Ada larangan-larangan ihram yang wajib dia jauhi. Ya, di antaranya adalah al-jima', melakukan hubungan suami istri, atau muqaddimahnya, pendahuluannya. Maka ini wajib dijauhi. Ya, sampai tahallul dari umrah yang kita lakukan. Di antara larangan ihram adalah mencukur rambut. Tidak boleh orang yang sudah berihram mencukur rambut. Di antara larangan ihram adalah memotong kuku. Ya, maka kita kalau mau potong kuku sebelum kita berihram, bersihkan badan kita. Ya, kuku yang panjang dipendekkan, dirapihkan. Ya, karena ketika kita sudah masuk ke dalam ibadah umrah, kita dilarang untuk mencukur rambut dan memotong kuku. Di antara larangan ihram adalah menikah atau meminang atau menikahkan orang lain. Ini termasuk larangan ya ihram. Meminang, menikah atau menikahkan orang lain ya termasuk larangan ihram. Boleh ya seseorang menikah kalau sudah tahallul. Ya kalau sudah tahallul. Di antara larangan ihram adalah memakai wewangian. Ya kalau sudah masuk ke dalam ihram, sudah masuk ke dalam ibadah umrah, maka tidak boleh lagi memakai wewangian baik di badan ataupun di pakaian yang kita kenakan. Ingat, pakai wewangian boleh bagi kaum laki-laki sebelum yakni melakukan ihram. Ya, dan itu pun hanya di badan saja. Boleh. Tapi kalau sudah masuk ke dalam ibadah umrah, maka tidak boleh lagi mengenakan wewangian baik di badan ataupun di pakaian yang kita kenakan. Di antara larangan ihram adalah berburu binatang. Ya, yakni berburu binatang buruan. Memang ada Pak Ustadz yang berangkat umrah berburu binatang. Zaman dulu banyak. Ya. Karena mereka ya mencari perbekalan mereka dengan cara berburu. Ya, ya mungkin di zaman kita sekarang nggak ada. Ya berangkat umrah kemudian berburu binatang. Berburunya nanti ya di Mekah Madinah, di Bin Dawud, ini berburu. Di Tower Zamzam, ya berburunya di situ. Ya, tapi zaman dulu orang-orang ya mereka cari berbekalan untuk menyambung hidup mereka dengan cara berburu. Maka di antara larangan umrah adalah seseorang berburu ya binatang buruan sampai dia tahallul dari umrahnya.
Di antara larangan umroh adalah mengenakan pakaian berjahit yang membentuk tubuh seperti kemeja, ya celana, gamis atau yang lainnya bagi laki-laki. Ya, maka bagi laki-laki tidak ada yang menempel di badannya kecuali 2 helai kain ihramnya. Di antara larangan ihram adalah menggunakan penutup kepala. Ya, maka setelah seseorang dia masuk ke dalam ibadah umrohnya, tidak boleh mengenakan penutup kepala yang langsung nempel di kepalanya, seperti peci, pakai sorban, atau dia tutupkan kain ihramnya di kepala. Ini nggak boleh. Ya, termasuk hal yang dilarang ketika seseorang berihram. Baik, wallahu a'lam. Para jemaah yang Allah muliakan, setelah seseorang berihram dari miqat, kemudian dia menuju ke Masjidil Haram, ya, maka setibanya di Mekah boleh bagi kita untuk beristirahat terlebih dahulu, ya, untuk melepas penat kita setelah sekian lama safar, ya, makan waktu cukup lama. Maka tidak harus langsung ke Masjidil Haram, ya, kita istirahat di hotel dulu boleh, ya. Kalau mau tidur sejenak nggak ada masalah, ya. Kalau mau mandi lagi biar segar badannya nggak ada masalah, ya. Ketika kita hendak menuju ke Masjidil Haram setelah cukup istirahat kita, ya, untuk mengisi tenaga kita di hotel, kemudian kita keluar ke Masjidil Haram untuk melaksanakan inti ibadah umrah kita, maka hendaknya setiap jamaah keluar dari hotel dalam kondisi sudah bersuci, dalam kondisi sudah berwudu. Ya, sebelum kita masuk ke Masjidil Haram, maka pastikan kita dalam kondisi bersuci. Kenapa jamaah? Karena kita akan melaksanakan tawaf, yang mana tawaf itu seperti sholat, disyaratkan padanya bersuci. Sebagaimana seseorang tidak sah sholatnya ketika dia tidak bersuci, demikian pula tawaf. Ya, maka sebelum kita masuk ke Masjidil Haram, pastikan kita sudah berwudu dari hotel kita masing-masing. Ya, kemudian masuk ke Masjidil Haram, ya, disunahkan mendahulukan kaki kanan kita. Ya, ketika masuk ke Masjidil Haram disunahkan untuk mendahulukan kaki kanan kita seraya membaca doa masuk ke dalam masjid. Ya, Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya, Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya, dan salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Maka kita masuk ke Masjidil Haram, ya, kita menuju Ka'bah, ya. Ketika kita sudah melihat Ka'bah, biasanya jamaah umrah masuk lewat pintu khusus, ya. Kalau tidak membawa kursi roda, maka dia akan turun langsung ke ad-dauril ardi, ke lantai paling bawah yang langsung berhadapan dengan Ka'bah. Ya, maka ketika kita sudah melihat Ka'bah, ya, disunahkan bagi kita untuk berdoa, mengangkat kedua tangan kita seraya membaca Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bissalam. Ini doa yang disunahkan, ya, ketika kita pertama kali melihat Ka'bah. Ketika kita turun, ya, untuk tawaf dan kita sudah melihat Ka'bah di hadapan kita, angkat kedua tangan kita, ya, seraya membaca doa di atas Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bissalam. Ya Allah, engkau adalah as-salam, pemilik kesejahteraan, wa minkas salam, dan darimu kesejahteraan, fahayyina rabbana bissalam, maka hidupkan kami ya Rabb dengan penuh kesejahteraan. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ya, kita melakukan tawaf. Dan bagi jamaah laki-laki, pastikan ya sebelum melakukan tawaf, posisi kain ihramnya posisi ittiba. Di antara sunnah bagi jamaah laki-laki ya, ketika melaksanakan tawaf maka pastikan kain ihramnya dalam posisi ittiba. Apa itu posisi ittiba? Posisi ittiba adalah ya dengan menampakkan ya pundak sebelah kanan dan menutup pundak sebelah kiri. Ya, nanti dicontohkan. Ya, insyaallah nanti contohkan. Posisi ittiba yang disunnahkan ketika seseorang tawaf dengan menampakkan pundak kanan kita dan menutup pundak kiri kita. Ini sunnah. Ya, seseorang tawaf dalam posisi ittiba kain ihramnya. Maka tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad. Dan satu putaran tawaf terhitung dari Hajar Aswad sampai kembali ke Hajar Aswad. Ya, itu dihitung satu putaran tawaf. Dari Hajar Aswad sampai kembali ke Hajar Aswad terhitung satu putaran tawaf. Maka ketika seseorang ya sudah sampai ke tempat yang sejajar dengan Hajar Aswad, disunnahkan untuk mencium Hajar Aswad. Kita bahas teori. Kita bahas teori dulu. Ya, meskipun terkadang antara teori dan praktek terkadang berbeda. Ya, tapi kita bahas teori yang paling utama. Ketika seseorang ya sampai di Hajar Aswad, maka disunnahkan untuk mencium Hajar Aswad ya dan mengusap Hajar Aswad dengan tangan kanannya. Dia cium Hajar Aswad, dia usap dengan tangan kanannya seraya membaca Bismillahi Allahu Akbar. Ya, ini awal tawaf. Kita cium Hajar Aswad, kita usap dengan tangan kanan kita seraya membaca Bismillahi Allahu Akbar. Ya. Kemudian jika tidak memungkinkan untuk mencium Hajar Aswad dan kita katakan ini nggak mungkin, kita jumlahnya rombongan, ya, untuk mencium Hajar Aswad ketika tawaf rombongan perkara yang tidak memungkinkan. Ya, maka ketika tidak memungkinkan untuk mencium secara langsung, cara yang kedua adalah mengusap dengan tangan kanan kita. Ya, dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, kemudian tangan yang kita gunakan untuk mengusap Hajar Aswad kita cium. Kita cium. Mencium tangan ini kapan? Kalau tangan kita bisa apa? Bisa mengusap Hajar Aswad, maka dicium dengan mulut kita. Ya, dan ini pun tidak memungkinkan. Ya, jangankan mencium langsung, hatta menyentuh dengan tangan kanan kita sulit. Apalagi berangkat Ramadan. Ya. Apalagi berangkat Ramadan. Maka alternatif yang ketiga, dan ini yang paling memungkinkan dan paling membuat jamaah nyaman. Ya. Ketika kita tidak bisa mencium secara langsung, tidak bisa mengusap dengan tangan kanan secara langsung, maka cukup berisyarat dengan melambaikan tangan kanan kita ke arah Hajar Aswad. Ketika kita sampai di tempat yang sejajar dengan Hajar Aswad, dan biasanya ya yakni ditandai dengan adanya lampu hijau, lampu berwarna hijau ya di salah satu sudut ini Masjidil Haram. Ketika kita melihat lampu hijau, ini berarti pertanda inilah tempat yang sejajar dengan Hajar Aswad, di mana kita mulai tawaf dari situ. Ya, ketika kita tidak bisa mencium secara langsung, mengusap dengan tangan kanan kita, maka cukup kita isyaratkan dengan tangan kita. Kita angkat tangan kanan kita ya dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Dan beda cara yang ketiga dengan cara yang kedua. Kalau cara yang kedua tadi kita cium tangan kita. Ya, ketika tangan kita bisa mengusap ke Hajar Aswad. Namun ketika kita hanya bisa mengisyaratkan, maka tidak disunnahkan dicium. Cukup berisyarat. Ya, sebagian jamaah ketika hanya bisa berisyarat, sebagian ya Bismillahi Allahu Akbar. Ya. Ini enggak ada sunnahnya. Ya, sunnah mencium itu kapan? Kalau tangan kita bisa menyentuh Hajar Aswad, dicium. Ya, tapi kalau kita hanya bisa berisyarat, maka tidak disunnahkan mencium tangan kanan kita. Maka kita mulai tawaf
dari Hajar Aswad atau tempat yang sejajar dengan Hajar Aswad, dan kita memposisikan Ka'bah di sebelah kiri kita. Kita berputar mengelilingi Ka'bah dengan memposisikan Ka'bah di sebelah kiri kita. Ya, Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian ya, di antara sunnah bagi jamaah laki-laki kalau memungkinkan di 3 putaran pertama disunnahkan untuk melakukan romal. Apa itu romal? Jalan cepat, ya, tapi pendek tapi jalannya cepat. Itu namanya romal. Kalau memungkinkan bagi jamaah laki-laki maka disunnahkan di 3 putaran pertama untuk romal dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani. Ya, melakukan romal di 3 putaran pertama tawaf. Dari Rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad jalan biasa lagi. Ini kalau memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan maka jalan biasa, nggak ada masalah. Ya, karena kita rombongan, ya, apalagi sama istri khawatir ketinggalan, maka jalan biasa nggak ada masalah. Tapi kalau memungkinkan maka disunnahkan bagi jamaah laki-laki ketika tawaf di 3 putaran pertama dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani untuk melakukan romal. Jalan cepat, ya, dengan langkah yang pendek. Ya, itu namanya romal. Ya. Kemudian setelah sampai di Rukun Yamani, karena Ka'bah itu ada berapa sudut jamaah? Ada 4 sudut. Ya, dimulai dari Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad. Ya. Kemudian ya, Rukun Iraqi, Rukun Syami, kemudian Rukun Yamani. Kemudian Rukun Yamani. Ya, maka ketika kita sampai di Rukun Yamani yang sejajar dengan Hajar Aswad, disunahkan untuk mengusap Rukun Yamani. Disunahkan untuk mengusap dengan tangan kanan kita kalau memungkinkan. Ya, dan ketika kita bisa mengusap Rukun Yamani, tidak disunahkan mencium tangan kanan kita sebagaimana kita bisa mengusap Hajar Aswad. Hanya diusap saja. Kalau tidak memungkinkan untuk mengusap Rukun Yamani, maka lewat. Ya, tanpa berisyarat. Lewat tanpa berisyarat. Dan di antara sunnah juga ketika seseorang berjalan antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad, maka disunahkan untuk banyak-banyak membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Ketika kita ada di tempat antara Rukun Yamani dengan Rukun Hajar Aswad, maka disunahkan mengulang-ulang doa tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Maka ketika seseorang sudah sampai di Hajar Aswad kembali, berarti terhitung berapa putaran? 1 putaran tawaf. Maka dia langsung masuk ke putaran yang kedua. Ya, secara seraya berisyarat lagi dengan tangan kanannya. Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian dia lakukan sebagaimana yang dia lakukan pada putaran yang pertama. Apa yang kita baca ketika kita tawaf? Tidak ada bacaan khusus. Ya, ketika seseorang tawaf, disunnahkan bagi kita untuk memperbanyak zikir, untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka silakan kita gunakan momentum tawaf kita dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita gunakan untuk tasbih, tahmid, takbir, tahlil, untuk istighfar, untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia dan kebaikan akhirat kita. Dan kalau kita belum hafal doa-doanya, boleh sambil baca. Ya, boleh. Ya, kita punya buku tentang doa-doa yang datang dari Nabi SAW, kita baca ketika tawaf, nggak ada masalah. Ya, kita baca doa-doa tersebut, kita minta di tempat yang sangat mulia, yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka setelah seseorang merampungkan tawafnya sebanyak 7 putaran, kemudian ya, dia segera menutup pundaknya. Yang awalnya posisi ittiba, ya, dia rapatkan kembali kedua pundaknya. Karena posisi ittiba ini khusus hanya berlaku di dalam tawaf. Ya.
Posisi ittiba bagi kaum laki-laki dengan menyingkap pundak bagian kanan ini hanya disunnahkan ketika seseorang tawaf. Selesai tawaf ditutup lagi pundaknya. Ya. Setelah seseorang merampungkan tawafnya, dia menutup pundaknya, segera dia cari tempat untuk mengerjakan salat 2 rakaat setelah tawaf. Ini sunnah. Ya. Kalau memungkinkan di belakang makam Ibrahim, dan kita katakan enggak memungkinkan. Enggak mungkin kita bisa sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Ya. Kalau tidak diusir sama askar, maka akan ditabrak oleh jamaah yang lain. Maka cari tempat dimanapun, selama masih di Masjidil Haram, cari tempat yang nyaman kita sholat 2 rakaat. Ya, sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Ya, sebisa mungkin tempat sholat kita adalah tempat yang mengarah ke Bukit Safa dan Marwah. Ya, agar sejalan. Ya, agar setelah selesai kita sholat sunnah tawaf, kita bisa langsung jalan ke arah Bukit Safa untuk melakukan sa'i. Namun di antara sunnah, setelah seseorang selesai mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat tawaf, disunnahkan untuk minum air zam-zam. Ya, ini kalau umrohnya enggak di siang hari Ramadan. Ya. Tapi kalau umrohnya di siang hari Ramadan, maka enggak berlaku sunnah ini. Ya. Tapi kalau umrohnya Ramadan di malam hari atau umroh di bulan Syawal, maka di antara sunnah setelah seseorang selesai salat sunnah 2 rakaat tawaf adalah pergi ke tempat air zam-zam untuk minum air zam-zam. Dia minum, sebagian dia ambil, dia guyurkan ke kepalanya, seraya membaca doa. Doa apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa terbaik adalah doa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas ketika beliau minum air zam-zam, beliau membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang lapang, dan penawar dari segala macam penyakit. Ini doa terbaik yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa-doa yang lain gak ada masalah kita minta kepada Allah. Doa minta anak-anak yang saleh dan salihah. Doa minta istri yang salihah, maksudnya yang sudah ada dijadikan salihah. Ya, enggak ada masalah. Atau seorang istri minta suaminya, ya Allah jadikan suami hamba suami yang tambah saleh, enggak ada masalah. Ya, minta kepada Allah karena air zam-zam kata Nabi, 5 syuribalahu ma'u zamzama 5 syuribalahu, kata Nabi air zam-zam itu sesuai dengan niat atau doa orang yang meminumnya. Ya, karena air zam-zam itu mubarak, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disunahkan setelah kita selesai salat 2 rakaat setelah tawaf, kita pergi ke tempat air zam-zam, kita minum, dan sebagian kita guyurkan ke kepala kita. Ini sunnah. Ya. Kemudian setelah kita selesai minum air zam-zam, maka kita masuk ke rukun yang keberapa? Rukun yang keberapa? Rukun yang ketiga. Yang pertama ihram di miqat, sudah. Yang kedua tawaf sekitar Ka'bah 7 kali, sudah. Maka kita masuk ke rukun umrah yang ketiga dengan melakukan sa'i di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Dan jemaah yang Allah muliakan, dari banyak rukun umrah yang cukup mengambil tenaga dan waktu kita adalah sa'i ini. Biasanya yang paling lama itu sa'i. Karena kalau tawaf sebentar. Tapi yang paling lama adalah sa'i. Maka persiapkan fisik kita. Makanya ketika kita sampai di Mekah, kalau memang fisik kita butuh istirahat, istirahat dulu, jangan paksakan. Agar ibadah umroh kita maksimal, tawaf kita maksimal, sa'i kita maksimal. Maka ketika seseorang selesai dari minum air zam-zam, dia menuju ke Bukit Safa. Ketika sudah mendekati Bukit Safa, maka disunnahkan untuk membaca firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, ayat yang berbunyi innas safa wal marwata
min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawwafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Ya, kalau kita bisa baca sempurna, baca sempurna. Ya. Kalau tidak bisa maka minimal kita ya baca innas safa wal marwata min sya'airillah. Ya, kalaupun kita mau baca boleh. Ya, sambil baca buku panduan enggak ada masalah. Setelah kita membaca ayat tersebut disunahkan pula untuk mengucapkan abda'u bima bada Allahu bihi. Nah, baca ayat di atas, kemudian kita baca abda'u bima bada Allahu bihi. Aku mulai sa'i dengan apa yang Allah mulai dengannya. Maksudnya apa? Di ayat di atas Allah mulai dengan bukit apa? Sofa. Allah katakan innas sofa. Baru kemudian wal marwata. Maka di dalam sa'i aku mulai sebagaimana yang Allah mulai, yakni mulai dari bukit Sofa. Ya. Maka ketika seseorang sudah tiba di bukit Sofa untuk melaksanakan sa'i, yang dia lakukan adalah berdiri menghadap ke arah Ka'bah. Ya, cari tempat yang aman, yang nyaman, tidak di tengah jalan. Ya, tapi tempat yang aman, yang nyaman untuk kita berdiri dengan posisi menghadap ke arah Ka'bah. Ya. Kemudian ketika kita sudah berdiri ke arah Ka'bah, angkat tangan kan? Angkat kedua tangan kita. Ya. Kemudian kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Baca ini secara berurutan. Ya, kalau belum hafal nanti dihafalkan. Ya, dihafalkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Setelah kita baca ini, kita doa, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Doa apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksimalkan ketika kita ada di antara Safa dan Marwah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini di antara tempat yang sangat mustajab doa seorang hamba. Ya. Maka maksimalkan dengan doa-doa kita. Ya, jangan buru-buru. Ketika masih ada kesempatan untuk berdoa. Setelah kita berdoa, kita kembali ke bacaan yang di awal kita baca. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Setelah kita baca itu, doa lagi. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita berdoa, baca lagi. Ya, yang kita baca di awal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai bacaan ya, wa nasara 'abdah. Nah, ini cara kita ya, sa'i ketika kita berdiri di bukit Safa ataupun Marwah. Bacaan tadi kita baca 3 kali, ya, awal, tengah, akhir. Kemudian diselingi dengan dua kali berdoa. Paham jemaah? Ya, jadi bacaannya dibaca 3 kali, di awal, di tengah, di akhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian kita selingi dengan doa. Baca lagi ya, bacaan-bacaan tadi kita selingi dengan doa, kemudian kita tutup ya dengan bacaan-bacaan tadi. Selesai kita 3 kali baca dan 2 kali doa, kita turun dari bukit Safa menuju apa? Bukit Marwah.
Ya, kita turun dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah. Ya. Ketika kita turun dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, kita akan melewati tempat yang di situ penuh dengan lampu-lampu hijau. Ya. Diberi tanda lampu hijau. Ya. Dari satu titik ke titik berikutnya. Ketika kita sampai di tempat ini, maka bagi laki-laki disunahkan berlari kencang di antara dua tanda hijau, dari Safa ke Marwah atau Marwah ke Safa. Ketika kita melihat ya sudah ada tanda lampu hijau, maka disunahkan bagi jamaah laki-laki untuk sprint, ya, berlari kencang seraya membaca Rabbighfir warham innaka antal azzul akram. Rabbighfir warham, ya Allah, ya ampuni dan rahmati hamba. Innaka antal azzul akram, engkau zat yang maha mulia dan zat yang maha dermawan, yang maha kasih sayang. Diulang-ulang bacaan ini, Rabbighfir warham innaka antal azizul akram, sampai selesai ya batas akhir lampu hijau tersebut. Setelah selesai batas lampu hijau, jalan biasa lagi. Ya, jalan biasa sampai naik ke Bukit Marwah. Ya. Adapun yang kita baca selama perjalanan dari Safa ke Marwah, maka tidak ada bacaan khusus. Boleh kita gunakan untuk zikir kepada Allah, boleh kita gunakan untuk doa kepada Allah, boleh kita sambil baca Al-Quran atau yang lainnya. Ya. Ketika kita sudah sampai di Marwah, maka berarti perjalanan sa'i kita sudah dapat satu putaran. Karena yang membedakan antara putaran tawaf dengan sa'i, kalau putaran tawaf itu satu putaran 360 derajat. Ya, dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad terhitung satu putaran. Tapi kalau sa'i, satu putaran hanya dari Safa ke Marwah. Dari Marwah balik ke Safa terhitung satu putaran lagi. Artinya dari Safa balik ke Safa berapa putaran? 2 putaran. Ya, bayangkan masih ya terhitung 2 putaran saja luar biasa. Ya, tenaganya. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah bedakan putaran tawaf dengan sa'i? Karena memang beda. Ya, Safa ke Marwah itu luar biasa. Ya butuh tenaga, ya butuh pengorbanan. Ya. Maka dari Safa ke Safa terhitung 2 putaran. Karena Safa ke Marwah 1 putaran, dari Marwah balik ke Safa 1 putaran lagi. Dan apa yang kita lakukan ketika kita sudah sampai di Bukit Marwah persis sama dengan yang kita lakukan di Safa. Ya, amalannya sama, nggak ada beda. Ketika kita sampai di Bukit Marwah, langsung kita menghadap ke arah Ka'bah. Ya, langsung menghadap ke arah Ka'bah, kemudian kita baca bacaan tadi yang kita baca di Safa sebanyak 3 kali dan diselingi doa sebanyak 2 kali. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Doa, kemudian baca tadi ya 2 kali, kemudian doa, kemudian tutup dengan bacaan tadi. Ya, yang kita lakukan di Bukit Marwah sama dengan yang kita lakukan di Bukit Safa, enggak ada bedanya. Selesai kita di Bukit Marwah, turun lagi untuk berjalan lagi ke arah Bukit Safa. Ya, setibanya kita di tempat yang bertanda hijau, ya ada lampu hijau di sana, maka kembali bagi jamaah laki-laki disunahkan berlari kencang. Ya, disunahkan berlari dengan cepat seraya membaca Rabbighfir warham innaka antal azzul akram. Adapun bagi jamaah perempuan maka berjalan seperti biasa. Ya, sunnahnya jalan seperti biasa. Ya, Ustadz, kalau suami saya lari, saya jalan ya sendiri, saya takut ketinggalan. Tenang. Ya, minta suami nunggu. Ya, setelah lari jangan ditinggal istrinya. Ya, tunggu dulu sampai bareng lagi.
Ya, jangan sampai karena semangat lari istrinya ketinggalan. Ya, kasihan istrinya. Ya, jadi mengamalkan sunnah tapi tetap memperhatikan istrinya. Nah, demikianlah ya sa'i. Ya, maka jemaah yang Allah muliakan, sa'i yang benar adalah sa'i yang diawali dari Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Ya, ketika ada jamaah yang rasa putaran tujuannya di Bukit Safa, ya, kok saya tujuannya di Bukit Safa Ustaz? Ada dua kemungkinan, ya, imma kelebihan, imma kekurangan, ya. Karena rumus yang tepat, rumus bakunya sa'i itu diawali dari Bukit Safa dan pasti ditutup di Bukit Marwah. Ya, dari Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, Safa ke Marwah 3, Marwah ke Safa 4, Safa ke Marwah 5, Marwah ke Safa 6, Safa ke Marwah selesai. Ya, maka kalau ada orang yang sa'i ngerasa putaran ketujuhnya di Bukit Safa, berarti ya imma kurang putarannya, imma kelebihan saking semangatnya. Ya, dia ngerasa ketika ke Marwah sudah 7 ngerasanya baru 6. Ya, saking apa? Saking semangatnya. Ya, maka sa'i diawali dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Kemudian jemaah yang Allah muliakan, ketika seseorang sudah di putaran terakhir sa'inya dari Safa ke Marwah di putaran terakhir, maka setibanya di Bukit Marwah di putaran yang ketujuh, dia langsung menuju pintu keluar. Ya, tidak lagi melakukan apa yang dia lakukan di putaran-putaran sebelumnya. Di putaran yang terakhir, ya putaran yang ketujuh, ketika tiba di Bukit Marwah, maka dia langsung keluar ya dari Masjidil Haram untuk melakukan rukun umroh yang keempat. Dan ini yang paling gampang. Ya, apa? Tahallul. Ya. Melakukan tahallul. Ya. Tinggal cari tempat potong rambut. Ya. Kalau dulu biasanya standby. Ya, para tukang salon itu standby di pintu keluar. Ya. Biasanya standby, nanti diajak, ya. Dan dia paham bahasa Indonesia. Botak, ya. Botak, nah kalau botak berarti disuruh apa? Mau diajak ke salon, ya. Kita katakan dia, ya satu orang biasanya 10 real. Ya, 10 real. Masih murah potong rambut di Mekah daripada di Indonesia. Ya. Di Indonesia untuk potong rambut berapa? 100.000. Ya. Di Mekah ya 45 sampai 50.000 satu orang. Ya, hanya 10 real. Ya, itu pun kalau banyak kan biasanya dapat diskon juga. Ya, dapat potongan. Ala kulli hal, ya setelah seseorang selesai dari sa'inya, maka tinggal melakukan rukun yang keempat, yakni bertahallul. Ya, bertahallul. Ya, kalau jamaah laki-laki ya bisa ke salon. Ya. Kalau yang bawa alat cukur rambut sendiri bisa di kamar hotelnya, ya dia cukur rambutnya. Bagi perempuan maka diusahakan di kamar hotelnya masing-masing. Kalau sekamar sama suami maka dipotong sama suaminya, diambil ya dari ujung rambutnya sepanjang 1 ruas jari untuk tahallul. Ya kalau dia sekamar dengan teman-temannya, ya muslimah yang lain, akhwat yang lain, maka bisa saling memotongkan ya rambutnya. Jangan potong rambut di tempat umum. Karena kita dapatkan sebagian jamaah ya di Bukit Marwah mereka pada potong rambut. Ya, maka ini hendaknya dihindari, apalagi bagi wanita yang diwajibkan menjaga auratnya. Maka ya kembali ke hotel ya kemudian tahallul di kamar hotel. Ya, imma dengan suaminya atau dengan saudari-saudari muslimah yang lainnya. Kalau sudah tahallul berarti sudah selesai dari pelaksanaan ibadah umroh. Ya, maka hal-hal yang sebelumnya diharamkan bagi orang yang berihram sudah tidak berlaku lagi. Ya, al-jima' yang awalnya haram diperbolehkan. Ya,
Demikian pula memakai wewangian, memakai pakaian berjahit, gunting kuku, ya, yang awalnya haram maka diperbolehkan. Ya, kalau sudah tahallul artinya sudah halal. Ya, hal-hal yang sebelumnya diharamkan ketika seseorang berihram. Wallahu alam. Ya, ini secara ringkas jemaah yang Allah muliakan terkait dengan tata cara umrah, ya, atau manasik umrah sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan. Namun, ya, sebagai penutup, sebelum kita berikan kesempatan untuk persoal jawab kalau ada pertanyaan, para jemaah yang Allah muliakan, bahwasannya ibadah seseorang itu nilainya berlebih kurang. Dan faktor yang paling menentukan nilai ibadah kita adalah ketulusan niat kita dalam beramal. Oleh karenanya, ya, sebelum kita melangkahkan kaki ke Baitullahil Haram, ke tanah suci, ke kota Mekah atau ke kota Madinah, maka pastikan kita berusaha untuk meluruskan niat-niat kita agar harta yang kita keluarkan, tenaga yang kita keluarkan bernilai kebaikan untuk akhirat kita. Jangan sampai hanya sebatas keluar harta, keluar tenaga, tapi nggak ada nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena rusaknya niat yang kita miliki. Makanya para ulama kita mengatakan rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Berapa banyak amalan-amalan yang kecil menjadi besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena faktor niatnya. Sebaliknya berapa banyak amalan-amalan yang besar di mata manusia keluar biaya banyak, memakan waktu berhari-hari, namun nilainya kecil, bahkan bisa jadi nggak ada nilainya karena salah niat di dalam beribadah. Oleh karenanya hendaknya seorang muslim dalam setiap amalannya apapun itu kita berusaha untuk senantiasa ikhlas. Kita beramal semata-mata lillahi ta'ala, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena pamer, bukan karena mencari validasi manusia, tidak. Tapi kita beramal lillahi ta'ala sebagaimana yang Allah perintahkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas jalan hidayahnya, dan saya doakan mudah-mudahan semua jamaah di sini yang berangkat umrah nanti baik Ramadan ataupun Syawal diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan perjalanannya, diluruskan niat-niatnya, dan umrah yang dijalankan menjadi wasilah untuk menggugurkan dosa-dosanya, untuk menghilangkan kefakirannya, dan menjadi wasilah yang mengantarkan kita semua ke surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah yang Allah muliakan. Selebihnya kita berikan kesempatan untuk berdiskusi, bersoal jawab, atau mau ada praktek dulu? Silakan. Ya, kita praktekkan dulu cara mengenakan umrah, mengenakan kain ihram